Jemput aspirasi warga di Kelurahan Seikera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, pastikan masyarakat Kota Medan seluruhnya harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari pemerintah. Dalam pertemuan dengan warga, beberapa permasalahan juga disampaikan kepada pimpinan Dewan yang berasal dari Partai Gerindra itu. Di antaranya mengenai drainase, lampu jalan, dan bantuan sosial yang tidak merata. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM Sabtu kemarin mengunjungi masyarakat di salah satu daerah pemilihannya, yaitu Kecamatan Medan Perjuangan, dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan tentang kesehatan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Gurila, Kelurahan Seikera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan itu, selain dihadiri ratusan warga, hadir juga Sekretaris Camat Medan Perjuangan, Faisal, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru, Hari Putra Darmawan, Lurah Seikera Hilir 2, Ashadi Nurudin, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Mengawali pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyampaikan, saat ini masih banyak masyarakat di Kota Medan enggan untuk berobat ke rumah sakit maupun puskesmas karena disebabkan biaya yang bakal ditanggung. Padahal pemerintah Kota Medan sejak 1 Desember 2022 telah menerapkan program kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Medan melalui program Universal Health Coverage atau UHC atau Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB. Di mana menurut politisi Partai Gerindra itu, dengan program UHC, masyarakat Kota Medan cukup dengan menggunakan KTP dan kartu keluarga saja sudah bisa berobat gratis di seluruh puskesmas maupun rumah sakit di seluruh Kota Medan yang telah bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan, DPRD Kota Medan telah membuat produk hukum tentang kesehatan, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Di mana tujuan dibuat peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang partisipatif, adil, terbuka, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Medan. Selain itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang melibatkan semua unsur terkait, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat secara sinergis. Lebih lanjut, ia mengatakan untuk mengcover kesehatan masyarakat Kota Medan, DPRD bersama pemerintah Kota Medan telah menganggarkan untuk kesehatan senilai 400 miliar rupiah setiap tahun. Hal ini sebagai bentuk kepedulian DPRD dan pemerintah Kota Medan bagi warganya. Selain pemerintah Kota Medan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga kini sudah menerapkan program UHC untuk seluruh masyarakat yang memiliki identitas Sumatera Utara. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menghimbau kepada masyarakat yang hadir, jika kondisi badan terasa sakit, tidak usah takut atau khawatir untuk pergi berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit, karena biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Yang namanya anggaran untuk masalah kesehatan, itu Bu, 400 miliar loh Bu, kami buat setiap tahun Bu. Bawa KTP, apalagi ada programnya dari Gubernur Sumatera Utara, orang yang mempunyai identitas Sumatera Utara, itu berobat semuanya gratis Bu, seluruh ada yang ada di rumah sakit. Jadi ada yang rumah sakit kayak Pringadi, rumah sakit Haji, rumah sakit Adam Malik, rumah sakit Murid Teguh, Ibu berobat. Gak usah Ibu pikirin bayarannya, sudah dibayar sama pemerintah kota, khususnya Kota Medan. Dalam sore hari ini nanti Ibu gak usah takut tanya jawab Bu, tanyakan masalah di luar ini pun gak apa-apa, masalah PKH tanyakan ya Bu ya. Ada yang dapat PKH apa belum Bu? Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM memberikan kesempatan kepada warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan, baik seputar pelayanan kesehatan maupun permasalahan lingkungan lainnya. Momen ini pun dimanfaatkan warga yang hadir untuk bertanya kepada pimpinan Dewan yang berasal dari daerah pemilihan 3 Kota Medan pada pemilihan legislatif 2024 itu. Di antara penanya, warga Jalan M. Yakub Gang 5 bernama Kairuni Sarambe yang menanyakan apakah dengan masih adanya tunggakan BPJS Mandiri, masyarakat bisa menikmati layanan UHC.
Jika seandainya bisa, apakah status tunggakan BPJS-nya itu hilang atau dihapus? Tanyakan untuk program UHC ya Pak ya. Selama ini kan kita memang ada sebagian yang pengguna BPJS, ada yang PBI, ada yang mandiri. Nah, yang mandiri itu juga beberapa dari kita mungkin ada yang memiliki tunggakan. Nah, untuk UHC itu sendiri, bagi yang memiliki tunggakan, apakah tunggakan BPJS-nya harus dituntaskan terlebih dahulu baru bisa menikmati layanan UHC, atau walaupun masih punya tunggakan tetap bisa menikmati layanan dari UHC itu sendiri? Pertanyaan lainnya seputar kesehatan juga disampaikan oleh Bu Ita Endi, warga Jalan M. Yakub Gang Iem, nomor 18. Ia mengatakan, saat ini warga Kota Medan jika berobat ke puskesmas maupun rumah sakit bisa menggunakan KTP dengan program UHC dan tidak perlu lagi menggunakan kartu BPJS. Namun apakah program UHC ini terus berlanjut ke depannya? Dan bagaimana BPJS Kesehatan yang ia miliki, apakah harus diteruskan membayar iurannya atau diputus? Berobat ke puskesmas menggunakan BPJS. Sekarang dapat menunjukkan KTP ada. Jadi yang saya tanyakan di sini, apa nantinya kemudian hari BPJS kita tuh nggak berlaku atau gimana Pak? Tidak hanya masalah pelayanan kesehatan, dalam kesempatan itu warga M. Yakub bernama Ika Ramadhani menyampaikan keluhannya kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM tentang tidak meratanya bantuan sosial PKH di lingkungannya, sehingga ia sebagai warga kurang mampu tidak mendapatkannya. Karena kan ada yang terbatas Pak, ya kan? Ada yang dapat, ada yang enggak. Sementara kan kita kan anak meningkat, suami pendapatan menurun, jadi kebutuhan naik. Jadi cara mendapatkannya kayak mana Pak? Kesempatan bertanya lainnya diberikan kepada Mahfuzah, warga Jalan M. Yakub Gang Ulum. Menurut Mahfuzah, dirinya mempunyai seorang anak berusia 2 tahun, tetapi belum masuk ke dalam kartu keluarga. Ia menanyakan, apakah anaknya tersebut bisa masuk ke dalam program UHC meski namanya belum tertera di kartu keluarga. Di samping masalah program UHC, Mahfuzah juga menyampaikan keluhan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, tentang lampu jalan di Gang Ulum yang padam. Akibat lampu jalan yang padam, tidak hanya membuat suasana di lingkungannya gelap gulita saat malam, tetapi rawan maling. Oleh karena itu, ia memohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, agar lampu jalan di gang rumahnya tersebut dapat dihidupkan kembali. Juga kami itu lampu jalannya itu udah mati. Dia mau nanya itu gimana untuk perbaikannya karena gelap sekali dan rawan maling. Keluhan terkait masalah lingkungan juga disampaikan oleh warga Jalan M. Yakub, Kelurahan Seikera Hilir 2 lainnya, yakni Hasbullah Lubis. Kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, Hasbullah Lubis meminta agar drainase di Jalan M. Yakub segera diperbaiki. Sebab akibat tumpatnya drainase di lingkungannya, sebagian kawasan di Jalan M. Yakub sering banjir saat terjadi hujan. Kesempatan terakhir bertanya diberikan warga kepada Ibu Usmiati Lubis, warga Jalan Gurila. Wanita berusia 70 tahun itu mengaku hidup sebatang kara, namun sampai saat ini ia tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah, seperti bantuan sosial PKH. Bahkan ia pun tidak memiliki BPJS sebagai fasilitas untuk menanggung kesehatannya. Ia pun berharap supaya dapat dibantu oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah maupun pelayanan kesehatan. Saya bertanya, saya sudah lama tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah, ya kan? Suami saya masuk rumah sakit, waktu itu masih dapat. Tapi tiba-tiba yang kedua kali masuk rumah sakit, dibilangkan saya ada pensiunan, dipiknah. Padahal nggak ada. Sama sekali semua terhapus. Menanggapi pertanyaan warga mengenai masalah program UHC, apakah berlaku bila memiliki tunggakan BPJS Mandiri,
Sekretaris Camat Medan Perjuangan Faisal mengatakan, pelayanan kesehatan gratis yang diterapkan oleh pemerintah melalui program UHC ini tidak bisa berjalan jika warga tidak memiliki identitas berupa KTP maupun KK. Ia pun menanyakan kepada warga yang hadir, apakah masih ada warga yang belum memiliki KTP dan KK. Saat ditanya, ternyata masih banyak warga di Kelurahan Sekra Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, belum memiliki KTP maupun KK, terutama mereka yang baru menikah. Melalui kesempatan itu, Sekretaris Camat Medan Perjuangan meminta kepada para kepala lingkungan yang hadir untuk segera mendata warganya, karena syarat untuk mendapatkan pelayanan UHC adalah harus memiliki identitas yang jelas sebagai warga Kota Medan. Jadi bisa dipergunakan KTP ini, walaupun ibu ada tunggakan. Seperti itu Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi ibu nggak usah takut, seperti yang disampaikan Pak Jil tadi, bisa dengan catatan siapkan identitas ibu dan bapak, baik itu KTP maupun KK. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Sekretaris Camat Medan Perjuangan terkait tunggakan BPJS untuk program UHC, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru, Hari Putra Dermawan. Hari Putra Dermawan mengatakan, peserta BPJS Kesehatan Mandiri dengan status tidak sanggup bayar iuran masih bisa berobat gratis dengan menggunakan KTP atau KK dalam program UHC. Namun, bukan berarti bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayarannya itu diputihkan tunggakannya atau terhapus. Melainkan tetap harus dibayar karena tunggakan BPJS tetap tersimpan. Pertanyaan sampai kapan program UHC ini berlaku, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru, Hari Putra Dermawan, berharap program ini terus berlanjut terus dan tetap dianggarkan oleh pemerintah Kota Medan setiap tahun untuk mengcover kesehatan warga Kota Medan. Dan ia yakin Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM pasti akan memperjuangkan program UHC ini demi warga Kota Medan. Ya mudah-mudahan UHC ini akan berlanjut terus ya Bapak Wakil Wali Kota ya, Bapak Wakil DPRD, amin. Ya mudah-mudahan dengan inisiasi beliau tetap dianggarkan kesehatan ini bisa lebih banyak lagi untuk bisa mengcover seluruh warga Kota Medan. Menindaklanjuti masalah bantuan sosial PKH yang tidak merata, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, penyaluran bantuan PKH memang selalu menjadi masalah di tengah masyarakat, karena pada umumnya banyak yang tidak tepat sasaran. Di samping keterbatasan kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat, tidak tepatnya sasaran untuk penerima bantuan PKH ini juga disebabkan oleh pendataan yang tidak akurat. Namun masyarakat Kota Medan tidak perlu khawatir, karena mulai tahun 2026 pemerintah Kota Medan telah menyiapkan program dengan nama Medan Makmur, dengan tujuan untuk membantu masyarakat Kota Medan yang kurang mampu, tetapi tidak dapat menerima bantuan sosial PKH. Karena menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM, dari total keseluruhan 200.000 orang warga Kota Medan yang terdata sebagai penerima bantuan sosial PKH, hanya baru 8.000 orang yang sudah menerima PKH. Sehingga melalui program Medan Makmur ini, pemerintah Kota Medan bisa menerobos siapa saja warga yang belum mendapatkan bantuan PKH, karena sasaran program Medan Makmur ini khusus memang untuk warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan PKH. Untuk kelancaran program Medan Makmur tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM sangat berharap pemerintah di tiap kecamatan, khususnya kepala lingkungan, supaya bisa bekerja sama untuk mendata warganya yang belum menerima bantuan PKH dengan tidak mementingkan keluarganya saja sebagai penerima PKH. Siapa saja orang yang belum dapat PKH itu, inilah nanti kita coba. Tapi yang penting kita minta juga kerjasamanya dari pihak kecamatan, dalam hal ini terkhusus kepala lingkungan. Mohonlah nanti ke depannya lebih diperbaiki Pak Kepri, supaya apa? Tolong perhatikan masyarakatnya kita. Kalau memang dia harus dapat, katakan dapat. Jangan hanya kepala lingkungan ini mementingkan keluarganya saja. Terkait lampu jalan yang padam seperti di Gang Ulung, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta warga supaya memfotokan lampu jalan tersebut, lalu mengirim ke timnya yang ada di tiap kelurahan agar nanti ia bisa menindaklanjuti ke Kadis Perhubungan Kota Medan supaya lampu jalan tersebut diperbaiki atau diganti.
Sementara mengenai drainase yang tersumbat di Gang M. Yakub, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan, masalah drainase merupakan masalah utama yang menjadi problematika bagi pemerintah Kota Medan. Karena akibat hujan sedikit, pasti ada banjir yang disebabkan tersumbatnya drainase. Ia pun menyayangkan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan terkadang tidak tepat sasaran, hanya untuk menjadi ajang foto-foto atau selfie, bukan fokus untuk membersihkan drainase di lingkungan. Setiap kelurahan, Ibu tolong fotokan di mana lampu jalan itu yang mati, share lokasikan, itu nanti pasti akan saya tindak lanjutin ke Kadis Perhubungannya. Itu biasanya kalau saya udah minta hari itu juga pasti Dinas Perhubungannya langsung tindak lanjutin, Bu. Terus yang keempat, masalah drainase. Masalah drainase ini merupakan masalah utama juga problematika yang ada di Kota Medan. Kita lihat hujan sedikit pasti banjir Kota Medan. Nah, inilah coba kita mungkin dari kelurahan atau dari kecamatan sering melakukan gotong royong. Tapi nggak tahu gotong royongnya apa, tujuannya untuk foto apa untuk selfie nih, Bu ya. Ya Pak Sekcam ya. Jadi kita udah coba mengkritis juga sama Pak Wali. Kalau memang ada gotong royong, tolong ada sasarannya. Kalau memang membersihkan diri. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyinggung bagaimana upayanya untuk mengatasi banjir di Kota Medan, salah satunya di gerbang tol Jalan Letda Sujono, di mana ia sudah melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dalam upaya mengatasi banjir di kawasan itu. Mengingat banjir di gerbang tol Jalan Letda Sujono harus diatasi dengan cara kolaborasi antara pemerintah Kota Medan dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, karena penyelesaian banjir di kawasan itu menyangkut daerah perbatasan. Oleh karena itu, mengenai banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengaku sudah berkoordinasi dengan pemangku jabatan dan lurah untuk membuat lingkungan lebih bersih dengan melancarkan drainase yang tersumbat. Jadi dalam sosper ini kita melihat keluhan masyarakat, masalah kesehatannya mungkin yang belum optimal, jadi kita minta kepada para petugas kesehatan lebih mengoptimalkan pelayanannya terhadap masyarakat. Masalah drainase kita coba berkoordinasi kepada pihak pemangku jabatan, dalam hal ini kepala lingkungan, lurah maupun kecamatan untuk bisa lebih menjaga lingkungannya tetap bisa membuat lingkungan lebih bersih dan melancarkan drainase yang tersumbat. Tadi pagi kita berkoordinasi sama Bupati Deli Serdang dalam hal penanggulangan bencana, dalam hal ini banjir yang ada di gerbang tol Letda Sujono. Hasil pertemuan tadi dari Bupati Deli Serdang itu antusiasmenya sangat tinggi untuk bagaimana penanggulangan banjir ini yang ada di gerbang tol Letda Sujono bisa teratasi. Karena hal ini memang berkaitan perbatasan wilayah antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Jadi ada titik temunya, kita sama-sama berkolaborasi untuk menanggulangi banjir yang ada di gerbang tol Letda Sujono. Langkah kedepannya kita meminta juga kepada dinas dari Kabupaten Deli Serdang untuk bisa melihat langsung ke lapangan apa yang menjadi niat kita untuk membuat kolam retensi sebagai tempat penampungan air yang mana akan kita salurkan nanti ke Sungai Titisewa. Bagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, memperjuangkan kepentingan masyarakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ia jalankan. Apalagi ini merupakan amanah dari partainya, yaitu Partai Gerindra. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.